sedikit ke belakang aja dulu. Belt and Road Initiative ini kan memang sebenarnya sejalan juga dengan kebijakan poros maritimnya kita, global poros maritim dunianya Indonesia. Jadi kesepakatan kedua pemerintah ini menggunakan konsep tadi PMD dengan BRI bisa sejalan, dan sudah ada sekitar 23 perjanjian kerjasama ya yang disepakati menggunakan mekanisme tadi. 23 perjanjian ini mencakup pada 4 koridor ekonomi Indonesia, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Bali. Dan di sini menyangkut pada kawasan atau industri atau bidang-bidang yang menjadi strategisnya Indonesia dan juga bisa didukung dalam konteksnya BRI tadi. Ke-23 ini semuanya berjalan. Menghadapi COVID ini ada sedikit kesulitan dari segi traveling, dan kita juga masih mengharapkan munculnya lagi investasi-investasi baru yang juga bisa memperkuat industri hulunya kita di Indonesia. 23 perjanjian ini nilainya berapa, Pak Dino? Kalau kita bicara nilai investasi secara khusus seperti tadi, terus terang saya nggak punya datanya dan saya nggak hafal, tapi kalau mau saya sampaikan, secara umum nilai investasi Tiongkok di Indonesia tahun 2019 saja itu ada 4,7 miliar US dollar. So that's investasi Tiongkok di Indonesia untuk tahun 2019. Angka tersebut meningkat 95% dibandingkan tahun 2018 sebesar 2,3 miliar US dollars. Nah, investasi secara keseluruhan tadi, of course, salah satunya adalah ke industri strategis yang tadi saya katakan dalam konteks kerjasama BRI dengan PMD tadi. Nah, secara umum kita bisa melihat Cina selalu menjadi nomor 2 investor di Indonesia untuk beberapa tahun, sementara nomor 1 itu masih Singapura. Tapi dalam data perekonomian memang antara Tiongkok itu selalu dipisahkan dengan Hong Kong. Kalau kita satukan antara Hong Kong dengan Tiongkok, niscaya selama beberapa tahun ini Tiongkok adalah yang selalu nomor 1 sebagai investor di Indonesia ya. Bila digabung dengan Hong Kong ya. Kita kembali ke 23 perjanjian tersebut. Ini Anda katakan semuanya sedang berjalan begitu, tapi perjanjiannya sendiri sudah ditandatangani. Ya, saya bisa katakan banyak ya di bidang yang kita cari itu teknopark, industrial park, proyek pengolahan limbah, pembangkit tenaga listrik itu juga banyak yang berjalan. E-commerce ini juga banyak, pengembangan transportasi, pelabuhan, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, pengembangan 5G, kerjasama sister port, sama industri perikanan. Kita juga secara khusus melihat perkembangan untuk kerjasama industri perikanan, nikel, tambang. Ini juga menjadi industri yang penting yang menciptakan lapangan pekerjaan dan juga pada sumber industri di hulunya kita.